channel ini, saya membahas saham-saham IHSG dan saham-saham global. Bagi yang tertarik untuk membeli saham-saham luar negeri, video-videonya sudah saya kumpulkan ke dalam sebuah playlist tersendiri. Oke, sekarang kita bahas saham-saham di IHSG dahulu. Untuk bulan Juli ini, saya akan berbagi ide dan pandangan saham-saham apa saja yang menarik untuk teman-teman teliti lebih lanjut. Ingat, ini bukan rekomendasi jual beli. Saham pertama, EKAD atau Eka Dharma Internasional. Saat ini harga sahamnya di kisaran 1085 per saham dan secara grafik terlihat cukup baik dengan terus mengalami penguatan sejak bulan Maret yang lalu. EKAD ini bisa dibilang 3M-nya Indonesia, walaupun produk-produknya tidak seluas 3M karena EKAD hanya fokus di produk perekat atau isolasi. Produk-produknya seperti Daimaru, EKATEP, Superfix, dan Bestpac. Untuk jaringan distribusi juga sudah hampir mencakup seluruh Indonesia. Mereka banyak memiliki jaringan di Pulau Jawa dan Sumatera. Teman-teman bisa lihat kinerja penjualan EKAD berikut. Ini adalah pertumbuhan revenue per tahun dari 2010 hingga 2019. Teman-teman bisa lihat bahwa EKAD sejak 2010 selalu berhasil meningkatkan revenue-nya. Pada 2019 sendiri, EKAD mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,5%. EKAD juga pasti sangat diuntungkan dengan maraknya bisnis online karena produk mereka akan sering dipakai untuk packaging. Total penjualan pada tahun lalu sebesar 758 miliar. Jumlah penjualan EKAD jika teman-teman lihat pada grafik berikut selalu mengalami peningkatan setidaknya sejak 2008. Melihat grafik ini, kita bisa bilang bahwa produk-produk EKAD sudah diterima dengan baik di pasar. Dari segi balance sheet-nya, EKAD juga memiliki tingkat DER atau Debt to Equity Ratio yang sangat rendah di sekitar 0,03 per 2019. Ekuitas mereka juga bertumbuh stabil dengan jumlah liabilitas yang jauh lebih kecil daripada ekuitasnya. Ini menandakan bahwa modal mereka lebih banyak dari aset perusahaan, bukan dari hutang. Ini adalah total aset mereka per kuartal 1 2020. Jumlah total aset sebesar 1 triliun, sedangkan total liabilitas hanya 117 miliar. Artinya perusahaan ini memiliki jumlah tanggungan yang sangat rendah. Sebagai perbandingan, ini adalah perbandingan aset dari Unilever di mana pada kuartal 1 2020, mereka memiliki total aset sebesar 21,5 triliun, yang mana jumlah ini tidak lebih dari 2 kalinya jumlah total kewajiban yang sebesar 14,3 triliun. Dan karena Unilever asetnya banyak dari hutang, maka jumlah kewajiban lancarnya sendiri sudah setengah dari total aset dari Unilever. Ini bukan berarti Unilever jelek, tapi dengan perbandingan ini kita bisa tahu bahwa total aset EKAD 9 kali lipat lebih banyak daripada total kewajibannya. 1 triliun berbanding dengan 117 miliar. Saham berikutnya adalah ULTJ atau Ultra Jaya. Ini adalah salah satu dari sedikit saham yang ternyata secara year to date sudah mendekati titik tertingginya kembali setelah sempat tertekan akibat aksi jual dari ketakutan dampak dari pandemi. ULTJ sudah beberapa kali saya bahas di channel ini. Ini adalah salah satu saham pilihan yang teman-teman tidak akan salah pilih karena sejauh ini didukung oleh fundamental baik secara historis maupun proyeksi ke depan yang sangat baik. Grafik ini menunjukkan bahwa sejak 2010 hingga kuartal pertama 2020 ini, baik itu dari net margin, operating profit margin hingga gross profit margin semua mengalami kenaikan. Bahkan di kuartal 1 2020 merupakan yang tertinggi. ULTJ juga memiliki ROE tinggi dan rasio hutang yang sangat rendah dengan grafik yang semakin rendah sejak 2010. ULTJ menurut saya sangat cocok untuk dikoleksi untuk jangka panjang. Saham berikutnya, Telkom Indonesia kode TLKM. Saham yang hampir selalu menjadi pilihan para manajer investasi reksadana saham ini secara mengejutkan malah mengalami penurunan penjualan di kuartal 1 2020 jika dibandingkan kuartal 1 2019. Walaupun begitu, jika kita compare dari kuartal 1 2018 dan kuartal 1 2017, penjualan kuartal 1 2020 masih terbilang meningkat jauh. TLKM menurut saya akan mengalami lonjakan jumlah pelanggan dan data traffic karena era new normal saat ini. Telkom adalah perusahaan yang berada dalam sektor teknologi informasi dan telekomunikasi, salah satu industri yang diuntungkan akibat pandemi. Karena Telkom merupakan penguasa pasar di bidang ini dengan jaringan sinyal yang sangat luas dan jaringan broadband fiber yang kini sangat dibutuhkan untuk work and learning from home, konsumen pasti akan lebih memilih Telkom daripada kompetitor lain yang jaringannya tidak seluas perusahaan BUMN ini.
Ada gosip jika Telkom akan segera membuka blokir Netflix. Jika ini sampai terrealisasi, maka saya yakin saham TLKM akan langsung diburu investor. Seperti yang kita tahu saat ini Netflix merupakan layanan streaming nomor 1 di dunia dan konsumen pasti akan menggunakan paket data broadband unlimited untuk menonton Netflix. Saat ini anak usahanya Telkomsel sudah mulai bekerjasama dengan pemerintah untuk turut memfasilitasi kegiatan belajar dari rumah dengan menawarkan beberapa paket-paket yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selain prospek bisnis yang cerah, jangan lupakan juga dividen rutin dari Telkom. Ini adalah grafik pembagian dividen Telkom yang walaupun tidak naik setiap tahun, tapi jumlah dividen yang dibayarkan cenderung mengalami peningkatan sejak 2010. Jika tahun ini Telkom benar-benar bisa memaksimalkan kesempatan mengeruk laba, maka saya optimis dividen yang dibagikan tahun ini akan meningkat drastis daripada tahun 2019. Kemudian saham TGKA atau Tiga Raksa Satria. Ini adalah salah satu saham yang memiliki perputaran bisnis yang cepat karena memiliki aset dan kewajiban lancar yang jauh lebih besar dari aset dan kewajiban jangka panjang mereka. Teman-teman bisa lihat pada tabel ini, per kuartal 1 2020, TGKA memiliki total aset 3,6 triliun, yang 3,3 triliunnya sendiri berasal dari aset lancarnya. Jadi TGKA sangat liquid. Kemudian kita juga bisa lihat bahwa total liabilitas mereka sebesar 2,1 triliun dengan 1,79 triliunnya berasal dari kewajiban lancarnya. Komponen terbesar dari liabilitas TGKA berasal dari account payable atau hutang dagang. TGKA ini adalah perusahaan distribusi dan logistik baik secara offline maupun online. Bisnis mereka cukup luas, mulai dari jasa pergudangan, distribusi barang-barang konsumsi, penjualan dan distribusi gas, hingga produksi dan pengemasan susu bubuk. Sebagai gambaran, berikut data unit usaha TGKA. Teman-teman bisa cek di sini, mereka memiliki unit consumer product sebesar 74,7% dari total penjualan mereka. Kemudian S&D Digital Platform yang berkontribusi 18,24% dan sisanya Manufacturing Services, Smart Family, dan Blue Gas Indonesia. Jika teman-teman perhatikan lebih lanjut, TGKA memiliki pertumbuhan paling signifikan pada unit manufaktur yang naik 31% dari 2018 dan unit Smart Family yang naik 37% dari 2018. Karena saya penasaran apa itu Smart Family, saya breakdown lagi unit bisnis ini. Jadi, Smart Family adalah layanan penjualan dan distribusi produk-produk edukasi, makanan dan minuman sehat, serta kebutuhan pribadi dan rumah tangga yang semuanya dijual secara direct selling. Penjualan terlaris mereka dihasilkan dari produk Alkulam yang berkontribusi 72% sendiri. Sedangkan produk dapur bermerek Vienta menempati posisi terbesar dari segi penjualan yang naik 201% dari 2018. Menurut saya, TGKA merupakan perusahaan yang sangat luas produknya. Di satu sisi, perusahaan mendapatkan pemasukan yang luas dari semua lini bisnisnya. Tapi di sisi lain, ini bisa menjadikan perusahaan menjadi kurang fokus dan malah salah satu unit bisnisnya rawan oleh pesaing yang lebih fokus. Bagaimana menurut teman-teman? Mungkin ada yang lebih tahu bisnis TGKA lebih dalam? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Saham selanjutnya adalah Kimia Farma, kode KAEF, BUMN farmasi terbesar di Indonesia. Kimia Farma ini sudah berdiri sejak 1817. Awalnya perusahaan farmasi pertama di Indonesia ini didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Baru di tahun 1971 berubah nama menjadi PT Kimia Farma. Kenapa saham ini menarik? Ya jelas karena kesadaran dan kebutuhan masyarakat terhadap produk-produk kesehatan yang meningkat karena wabah. Kimia Farma ini sedang mengembangkan obat untuk menghadapi pandemi. Dan jika mereka sampai berhasil dan jika vaksin sudah ditemukan, Kimia Farma pasti menjadi salah satu jalur distribusi utama. Coba teman-teman perhatikan grafik revenue dari KAEF berikut. Per kuartal 1 2020, mereka tampaknya berhasil mengalami kenaikan dari 1,8 triliun di kuartal 1 2019 menjadi 2,4 triliun di kuartal 1 2020. Walaupun laba bersih 2019 mengalami penurunan growth yang sangat banyak karena beban bunga, KAEF ini memiliki revenue growth yang sangat baik. Teman-teman bisa lihat sendiri di grafik ini. Kuartal 1 2020 merupakan pertumbuhan secara year on year terbesar setidaknya sejak 2010. Untuk sahamnya, KAEF seperti saham-saham lain yang sempat kena aksi jual sempat mengalami kenaikan lebih dari 170% sendiri hanya dalam 1 bulan, tepatnya di bulan Maret yang lalu.
Dengan harga saat ini, menurut saya KHF masih bagus untuk dikoleksi sedikit demi sedikit. Jangan lupakan juga KHF ini juga rajin membagi dividen. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Bagikan di kolom komentar saham-saham apa saja yang menarik untuk dikoleksi saat pandemi tahun ini. Jangan lupa untuk selalu melakukan analisa lebih lanjut terhadap saham-saham yang ingin dibeli. Klik like, bagi ke sosmed, dan jangan lupa subscribe.